never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez resmi disabotase. Kesulitan mengejar Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di sisa MotoGP 2024. Musim MotoGP 2024 yang penuh drama kembali memanas setelah kabar mengejutkan mengenai Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu tampaknya menghadapi tantangan besar dalam sisa musim ini. Pasalnya, Ducati dikabarkan melakukan perubahan signifikan pada motor andalannya, Desmosedici GP23. Langkah ini terkesan sebagai sabotase yang dapat menghambat Marquez dalam mengejar duo Ducati, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, yang saat ini mendominasi klasemen kejuaraan. Keputusan Ducati untuk merombak kembali setelan motor ke spesifikasi awal musim tidak bisa dipandang sebelah mata. Keputusan ini dilakukan setelah insiden yang melibatkan Marc Marquez di race MotoGP Mandalika 2024 pada minggu lalu, di mana motor Marquez terbakar secara misterius di tengah balapan. Peristiwa ini memicu spekulasi, dan banyak yang menilai bahwa ada perubahan tersembunyi yang dilakukan Ducati untuk memperlambat motor tahun 2023. Yang menjadi sorotan utama adalah penghilangan komponen penting yang sebelumnya menjadi kunci kesuksesan Ducati, yakni fuel atau roda gila. Komponen ini terletak di sisi kiri motor dan memiliki peran vital dalam kinerja Desmosedici GP23. Fuel berat yang digunakan Ducati awalnya memberikan keuntungan besar karena mesinnya menjadi lebih lambat dalam respons, namun justru meningkatkan traksi di lintasan. Namun, dalam perubahan terbaru, fuel ini dihilangkan dari beberapa motor Ducati, yang membuat Desmosedici GP23 versi 2024 kembali ke spesifikasi awal musim. Konsekuensinya, performa motor sedikit menurun. Pembalap Gresini Racing yang menggunakan Ducati, saat dimintai pendapatnya, mengaku perubahan tersebut memengaruhi cara dia membalap. Ya, penghapusan itu berdampak besar pada cara saya balapan, tapi tidak ada gunanya mengeluh. Anda tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan apa yang ada, diungkapnya. Dalam waktu 5 hari, tepatnya dari MotoGP Mandalika hingga MotoGP Jepang di Motegi, Ducati dengan cepat mengembalikan spesifikasi motor ke setelan awal musim. Keputusan ini memengaruhi 4 rider yang berlaga dengan Desmosedici GP23, termasuk Marquez. Banyak pengamat MotoGP yang mempertanyakan langkah Ducati ini. Meski tidak ada pernyataan resmi mengenai tujuan dari perubahan tersebut, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa ini bisa menjadi bagian dari strategi untuk memperlambat dominasi pembalap tertentu, termasuk Marquez yang baru bergabung dengan Gresini Racing musim ini. Dengan motor yang sengaja dibuat lebih pelan, Ducati mungkin mencoba untuk menyeimbangkan kompetisi, terutama dengan Bagnaia dan Jorge Martin yang terus menekan di puncak klasemen. Namun, perubahan tersebut tampaknya tidak terlalu mempengaruhi performa Marc Marquez. Meski Desmosedici GP23 yang ia kendarai telah mengalami perubahan, Marquez masih mampu menunjukkan kehebatannya di MotoGP Jepang. Di sirkuit Motegi, ia berhasil naik podium baik di sprint race maupun race utama, menunjukkan bahwa kemampuan seorang juara dunia 8 kali seperti Marquez tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Dengan sisa musim MotoGP 2024 yang semakin mendekati akhir, pertarungan di papan atas semakin sengit. Marquez, yang sempat dianggap sebagai pesaing serius bagi Bagnaia dan Jorge Martin di awal musim, kini menghadapi tantangan besar dengan motor yang performanya telah diubah. Meski begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah dan tetap memberikan perlawanan di setiap balapan. Jorge Martin, yang saat ini memimpin klasemen, masih menjadi favorit untuk merebut gelar juara. Namun, Francesco Bagnaia juga semakin dekat, siap merebut posisi teratas kapan saja. Dengan Ducati yang merombak kembali Desmosedici GP23 ke spesifikasi awal, persaingan di tim pabrikan Ducati juga semakin ketat. Sementara itu, Marquez harus berjuang lebih keras untuk mengejar ketertinggalan di sisa musim ini. Meskipun performanya di MotoGP Jepang membuktikan bahwa dia masih mampu bersaing di level tertinggi, kondisi teknis motor yang tidak sepenuhnya mendukung bisa menjadi hambatan besar. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana strategi Marquez dan timnya di Gresini Racing menghadapi situasi ini. Apakah dia akan mampu menembus dominasi Bagnaia dan Martin, atau justru perubahan ini akan menandai akhir dari perjuangannya di musim MotoGP 2024?
Dengan Ducati yang mengambil langkah mengejutkan dengan merombak motor andalannya, Marc Marquez kini menghadapi tantangan lebih berat dalam mengejar ketertinggalan dari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di sisa musim MotoGP 2024. Penghapusan Fleuel dari Desmosedici GP23 yang berimbas pada performa motor tampaknya ditujukan untuk mengubah dinamika persaingan. Namun tidak cukup untuk menghentikan ambisi Marquez yang masih mampu naik podium di MotoGP Jepang. Sisa musim akan menjadi panggung terakhir bagi Marquez untuk membuktikan apakah dia bisa mengatasi kendala teknis ini dan tetap bersaing di level tertinggi MotoGP. Pedro Acosta komentari aksi Marc Marquez yang sukses asapi Enea Bastianini di MotoGP Jepang 2024. Itu hanya kebetulan. MotoGP Jepang 2024 yang berlangsung di sirkuit Motegi menghadirkan drama dan kejutan, terutama dalam pertarungan antara Marc Marquez dan Enea Bastianini. Marquez, yang start dari posisi ke-9, berhasil menembus jajaran terdepan dan mengamankan podium ketiga, mengalahkan beberapa pembalap top, termasuk Enea Bastianini yang berada di posisi lebih baik di grid dan mengendarai motor lebih mutakhir, Desmosedici GP24 pabrikan Ducati Lenovo. Keberhasilan Marquez finish di urutan ketiga dengan motor Desmosedici GP23 dari Gresini Racing menimbulkan banyak diskusi di kalangan pengamat dan pembalap. Salah satunya datang dari Pedro Acosta, bintang muda MotoGP yang memberi komentar tajam bahwa hasil Marquez hanya kebetulan belaka. Menurut Acosta, keunggulan Marquez di balapan kali ini lebih disebabkan oleh motor GP23 yang lebih mudah dikendalikan di sirkuit Motegi, bukan karena skill luar biasa dari Marquez. Marc Marquez memulai balapan dari posisi yang tidak menguntungkan, yakni posisi ke-9. Namun, dengan kemampuan balapnya yang dikenal agresif dan strategis, ia berhasil menyalip beberapa pembalap di depannya. Salah satu momen paling signifikan adalah ketika Marquez berhasil melewati Enea Bastianini, yang memacu Desmosedici GP24, motor terbaru yang seharusnya menawarkan performa lebih tinggi dibandingkan GP23 yang digunakan Marquez. Sepanjang balapan, Marquez menunjukkan kontrol luar biasa atas GP23, mengoptimalkan potensi motor untuk mendapatkan kecepatan terbaik di tikungan-tikungan sempit dan menyalip dengan presisi. Di lintasan lurus, Marquez juga memanfaatkan slipstream dari pembalap-pembalap di depannya, membuat balapannya semakin mengesankan. Akhirnya, Marquez mampu mencapai garis finish di posisi ketiga, sebuah pencapaian yang tidak disangka banyak orang mengingat posisinya di grid. Meskipun kemenangan ini menunjukkan kebangkitan Marquez setelah beberapa musim yang sulit, Pedro Acosta memandangnya secara berbeda. Dalam sebuah wawancara pasca balapan, Acosta mengungkapkan bahwa hasil Marquez tidak sepenuhnya mencerminkan keunggulan skill balapnya, melainkan keberuntungan yang datang dari motor Desmosedici GP23 yang lebih cocok dengan karakteristik sirkuit Motegi. Pedro Acosta, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan vokal di generasi mudanya, tidak ragu menyampaikan pandangan kontroversial tentang hasil balapan ini. Menurut Acosta, aksi Marquez mengasapi Bastianini lebih disebabkan oleh kecocokan GP23 dengan Motegi, bukan karena Marquez memiliki keunggulan signifikan dalam skill dibandingkan Bastianini atau pembalap lainnya. Motegi adalah sirkuit yang membutuhkan kestabilan dan akselerasi keluar tikungan, dan saya rasa GP23 lebih stabil di sini dibandingkan GP24. Marquez memang pembalap hebat, tapi jika dia mengandalkan motor yang sama dengan Bastianini, hasilnya mungkin berbeda. Jadi, saya pikir ini lebih soal kebetulan dan kondisi motor yang mendukung, kata Acosta dalam pernyataannya. Komentar Acosta ini segera menjadi perbincangan panas di paddock, terutama karena Marquez dikenal sebagai pembalap yang jarang bergantung sepenuhnya pada teknologi motornya. Banyak yang melihat pernyataan Acosta sebagai kritik halus terhadap performa Bastianini, yang gagal memanfaatkan keunggulan motor Ducati terbaru di Motegi. Sementara Marquez berjaya dengan GP23, Enea Bastianini yang mengendarai Desmosedici GP24 tampaknya kesulitan menemukan ritme di balapan ini. GP24 adalah motor terbaru Ducati, yang diprediksi akan menjadi salah satu senjata terkuat di grid MotoGP 2024. Namun, di Motegi, Bastianini tidak mampu menunjukkan performa yang optimal. Meskipun memulai balapan dari posisi lebih baik daripada Marquez,
Bastianini kehilangan momentum setelah lap-lap awal dan akhirnya harus puas finish di luar posisi 3 besar. Beberapa pengamat berpendapat bahwa GP24, yang masih dalam tahap pengembangan untuk penyesuaian dengan berbagai sirkuit, mungkin tidak cocok dengan karakteristik Motegi yang mengutamakan stabilitas dan akselerasi cepat dari tikungan lambat. Bastianini sendiri mengakui bahwa GP24 belum sepenuhnya menyatu dengan gaya balapnya di Motegi. Motor ini memiliki potensi yang besar, tetapi saya masih mencari pengaturan yang tepat. Motegi sangat menuntut, dan mungkin GP24 belum benar-benar siap untuk sirkuit seperti ini, ungkap Bastianini pasca balapan. Dengan hasil ini, jelas ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh tim Ducati Lenovo untuk mengoptimalkan GP24 di sisa musim. Komentar Pedro Acosta yang menyebut kemenangan Marquez di Motegi sebagai kebetulan menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat MotoGP. Ada yang sepakat dengan Acosta bahwa GP23 lebih cocok dengan karakteristik Motegi, sementara yang lain meyakini bahwa Marquez sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Menurut Carlo Pernat, seorang pengamat senior MotoGP, Marquez memanfaatkan motor GP23 dengan cara yang luar biasa. Mark tahu bagaimana memaksimalkan potensi motornya, tidak peduli apakah itu GP23 atau GP24. Kunci kemenangannya adalah pengalaman dan skill. Mungkin benar GP23 lebih cocok di sini, tetapi kita tidak bisa melupakan betapa luar biasanya Marquez dalam hal memanfaatkan peluang, ujar Pernat. Namun, di sisi lain, analis balapan Simon Cravar memberikan pandangan yang lebih sejalan dengan Acosta. Saya pikir ada benarnya apa yang dikatakan Pedro. GP23 lebih stabil di tikungan lambat dan memberikan akselerasi lebih baik di beberapa sektor Motegi. Ini adalah faktor yang membantu Marquez mendapatkan hasil terbaik. Bastianini kesulitan dengan GP24, dan itu menjadi alasan kenapa kita melihat Marquez mengungguli dia di balapan ini, jelas Cravar. Dengan podium ketiganya di MotoGP Jepang 2024, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di kejuaraan dunia MotoGP. Meskipun menggunakan motor dengan spesifikasi lebih rendah dibandingkan para pembalap pabrikan, Marquez terus menunjukkan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Enea Bastianini dan tim Ducati Lenovo harus segera mencari solusi agar GP24 dapat tampil lebih kompetitif di balapan berikutnya. Jika pengembangan GP24 dapat diselesaikan dengan baik, Bastianini kemungkinan besar akan menjadi ancaman serius bagi Marquez dan pembalap lain di grid. Komentar Acosta mungkin menggambarkan keyakinannya terhadap superioritas teknis motor dalam situasi tertentu, tetapi pada akhirnya, MotoGP selalu menjadi kombinasi antara skill pembalap dan teknologi motor. Balapan berikutnya akan menjadi ujian apakah Marquez benar-benar bisa terus bersaing dengan motor GP23 atau jika tim-tim pabrikan akan mengejar ketertinggalan. Dengan begitu banyak intrik dan persaingan yang memanas, MotoGP 2024 dipastikan akan semakin menarik. Jorge Lorenzo angkat bicara, puji kehebatan Marc Marquez di MotoGP Jepang 2024, satu kata, luar biasa. MotoGP Jepang 2024 menjadi salah satu balapan yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Namun, apa yang terjadi di sirkuit Motegi pada hari itu melebihi ekspektasi banyak orang. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, yang start dari posisi 9, kembali menunjukkan performa brilian dan sukses finish di podium ketiga. Dalam balapan tersebut, Marquez mampu mengasapi motor pabrikan Desmosedici GP24 milik Enea Bastianini, meskipun hanya menggunakan motor bekas Desmosedici GP23. Kehebatan Marquez ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk legenda MotoGP, Jorge Lorenzo. Lorenzo, mantan juara dunia MotoGP dan rival lama Marquez, memberikan pujian atas penampilan gemilang rekan senegaranya itu. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Lorenzo tak segan mengakui bahwa Marquez menunjukkan sesuatu yang luar biasa di Jepang, meski dihadapkan pada tantangan besar seperti penggunaan motor dengan spesifikasi yang lebih rendah dibandingkan para pembalap pabrikan Ducati. Balapan MotoGP Jepang 2024 di Motegi penuh dengan drama dan ketegangan.
Marquez, yang harus memulai dari grid ke-9 akibat penalti di sesi kualifikasi, tampil dengan mentalitas juara. Menghadapi barisan pembalap pabrikan dengan motor berteknologi lebih tinggi, Marquez tidak gentar. Sepanjang balapan, ia terus merangsek ke posisi depan, melewati satu persatu pembalap, termasuk Enea Bastianini yang menggunakan Ducati Desmosedici GP24. Marquez, yang tahun ini mengendarai Desmosedici GP23 milik Gresini Racing, sekali lagi membuktikan bahwa teknologi bukan segalanya. Keahliannya dalam membaca lintasan, memahami celah sekecil apapun, dan mengambil keputusan cepat, membawanya pada hasil yang luar biasa di podium ketiga. Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Mark. Start dari posisi ke-9 dan berhasil mengakhiri balapan di podium ketiga, itu bukan hal yang mudah. Apalagi, dia menggunakan motor tahun lalu, bukan Desmosedici GP24 yang lebih baru. Itu menunjukkan betapa besar kehebatannya sebagai seorang pembalap, ujar Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo yang juga pernah merasakan ketatnya persaingan di kelas utama MotoGP, memahami betul betapa sulitnya berada di posisi Marc Marquez saat ini. Menurut Lorenzo, balapan di Jepang ini adalah salah satu bukti bahwa Marquez adalah master dalam balapan. Ia menjelaskan bahwa Marc bukan hanya sekedar cepat, tetapi memiliki kemampuan mental yang luar biasa untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Saya selalu mengatakan bahwa Marc bukan hanya pembalap yang cepat, tapi juga cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus bermain aman. Itu adalah salah satu kualitas yang membuatnya selalu ada di puncak, bahkan ketika kondisinya tidak ideal, lanjut Lorenzo. Menurut Lorenzo, satu hal yang membedakan Marquez dengan pembalap lainnya adalah kemampuannya untuk berpikir cepat dan mengambil risiko yang tepat. Lorenzo juga mengakui bahwa dalam balapan seberat MotoGP, di mana setiap detik sangat berharga, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat adalah kunci kemenangan. Balapan di level ini bukan hanya soal kecepatan. Banyak pembalap yang cepat, tapi tidak semua punya kemampuan untuk mengambil keputusan tepat di waktu yang sangat singkat. Marc memiliki kemampuan itu. Dia tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menyerang. Itu yang membuatnya selalu menjadi ancaman di lintasan, ditambah Lorenzo. Momen yang paling mencolok dalam balapan ini adalah ketika Marquez berhasil menyalip Enea Bastianini, pembalap pabrikan Ducati, yang mengendarai Desmosedici GP24, motor dengan teknologi lebih canggih dibandingkan Desmosedici GP23 milik Marquez. Meski motor Bastianini memiliki keunggulan dalam hal akselerasi dan kestabilan, Marquez tetap mampu memanfaatkan pengalamannya untuk menyalip Bastianini dengan manuver yang sempurna. Lorenzo menyoroti bahwa duel antara Marquez dan Bastianini adalah salah satu momen terbaik dalam balapan tersebut. Enea punya motor yang lebih unggul secara teknologi, tapi Marc mampu membuktikan bahwa pengalaman dan keahliannya di lintasan bisa mengalahkan apapun. Ini adalah salah satu duel terbaik yang pernah saya lihat di musim ini, dipuji Lorenzo. Menurut Lorenzo, fakta bahwa Marquez berhasil mengalahkan Bastianini dengan motor GP23 adalah bukti betapa Marc memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memaksimalkan potensi motor yang ia miliki. Tentu saja, motor itu penting, tapi pada akhirnya pembalap yang menentukan. Marc tahu cara mengendarai motor itu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kata Lorenzo. Sebelum balapan di Jepang dimulai, Marc Marquez sempat menghadapi masalah di sesi kualifikasi. Ia terkena penalti karena melanggar track limit, yang membuatnya harus start dari posisi 9. Insiden ini membuat peluang Marquez untuk meraih podium terlihat kecil, mengingat persaingan ketat dan motor-motor canggih yang ada di depannya. Namun, Lorenzo menyoroti bagaimana Marquez tetap tenang dan fokus meskipun start dari posisi yang tidak ideal. Banyak pembalap yang akan kehilangan semangat jika harus start dari posisi 9, terutama di balapan seberat ini. Tapi Marc menunjukkan bahwa dia memiliki mentalitas yang kuat. Dia tidak membiarkan penalti itu mempengaruhinya, kata Lorenzo. Penampilan Marquez di balapan utama membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap dengan mental terkuat di grid MotoGP. Menurut Lorenzo, itu adalah salah satu alasan mengapa Marquez selalu menjadi ancaman serius bagi semua pembalap, tidak peduli di mana dia memulai balapan. Marc adalah salah satu pembalap dengan mentalitas terkuat yang pernah saya kenal. Dia tidak pernah menyerah, tidak peduli seberapa buruk situasinya.
Penalti di kualifikasi itu hanya membuatnya lebih bertekad untuk membuktikan bahwa dia bisa tetap bersaing, ujar Lorenzo. Keberhasilan Marc Marquez meraih podium di MotoGP Jepang juga membawa kebanggaan besar bagi tim Gresini Racing. Sebagai tim satelit, Gresini Racing telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim pabrikan berkat talenta luar biasa yang dimiliki Marquez. Lorenzo juga memberikan pujian bagi tim Gresini yang telah bekerja keras untuk memberikan motor yang kompetitif bagi pembalapnya. Lorenzo, yang pernah menjadi rival sengit Marquez di masa lalu, mengakui bahwa kehadiran Marc di MotoGP selalu membawa keseruan tersendiri. Menurutnya, MotoGP selalu lebih menarik ketika ada Marquez yang mampu mengejutkan dengan manuver-manuver berani dan strategi balapan yang tak terduga. Marc selalu memberikan warna tersendiri di MotoGP. Dia adalah pembalap yang selalu mampu membuat kita semua kagum dengan apa yang bisa dia lakukan di lintasan. MotoGP selalu lebih seru dengan kehadiran Marc, ungkap Lorenzo. Lorenzo menambahkan bahwa persaingan di MotoGP 2024 akan semakin menarik dengan Marquez yang terus menunjukkan kemampuan luar biasanya meski berada di tim satelit. Menurutnya, balapan seperti di Jepang ini hanya awal dari persaingan yang lebih seru di sisa musim. Dengan hasil di MotoGP Jepang 2024, persaingan di musim ini semakin ketat. Marc Marquez, meskipun menggunakan motor bekas GP23, sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Pujian dari Jorge Lorenzo dan banyak tokoh MotoGP lainnya menegaskan betapa besarnya dampak yang dibuat Marquez dengan penampilan briliannya di Motegi. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati Frankie Carchedi angkat bicara, puji kehebatan Marc Marquez di MotoGP Jepang 2024, dia selalu mengejutkan. MotoGP Jepang 2024 memberikan kejutan besar ketika Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil meraih podium ketiga meskipun memulai balapan dari posisi 9. Tidak hanya itu, Marquez mampu mengungguli Enea Bastianini, pembalap Ducati Corse yang menggunakan Desmosedici GP24, dengan motor bekas Desmosedici GP23 miliknya. Penampilan gemilang ini menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk Frankie Carchedi, bos Ducati yang tidak segan-segan memuji kehebatan Marquez. MotoGP Jepang 2024 menjadi salah satu balapan paling menegangkan musim ini. Marquez, yang memulai dari posisi ke-9 akibat masalah saat sesi kualifikasi, tetap mampu memberikan penampilan yang mengesankan. Di tengah dominasi pembalap pabrikan, Marquez berhasil mengatasi tantangan besar dan terus merangsek naik ke depan. Pertarungan sengit terjadi antara Marquez dan Bastianini, di mana meski Bastianini mengendarai Desmosedici GP24 dengan teknologi terbaru, Marquez yang menggunakan GP23 miliknya sukses mengasapi pembalap pabrikan Ducati itu. Start dari posisi 9 tentu bukan hal yang mudah, terutama di kelas MotoGP di mana setiap pembalap memiliki kualitas dan kecepatan yang luar biasa. Tapi Marc kembali menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada, ujar Frankie Carchedi dalam wawancara pasca balapan. Carchedi mengaku kagum bagaimana Marquez mampu menaklukkan Bastianini, yang menggunakan motor dengan spesifikasi lebih tinggi. Motor Bastianini jelas lebih unggul dalam hal teknologi, tapi Marc membuktikan bahwa keterampilan dan strategi yang matang bisa mengalahkan teknologi canggih. Itu adalah pertarungan yang sangat menarik untuk dilihat, dan Marc sekali lagi menunjukkan kecerdasannya di lintasan, tambah Carchedi. Sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2024 tidak berjalan mulus bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol ini terkena penalti karena melanggar track limit, yang membuatnya harus start dari posisi 9. Insiden ini sempat memicu spekulasi adanya sabotase atau tekanan dari pihak luar, namun Marquez tetap tegar dan tidak mempermasalahkannya terlalu jauh. Ia fokus pada balapan utama, dan hasil akhirnya membuktikan bahwa mentalitasnya tetap kokoh meski mengalami kesulitan. Frankie Carchedi mengomentari situasi tersebut, menyatakan bahwa penalti track limit yang diterima Marquez sangat disayangkan, tetapi tidak mengurangi nilai dari performanya. Saya rasa semua pembalap pernah mengalami situasi sulit di kualifikasi, dan track limit adalah salah satu faktor yang harus diwaspadai. Tapi Marc menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh hal itu.
dia tetap fokus, dan balapan dengan hati yang tenang. Hasilnya, kita melihat bagaimana dia mampu mengatasi segalanya di balapan utama, ujar Carchedi. Mark selalu berhasil mengejutkan kita. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang ada di depannya, dia selalu menemukan cara untuk bangkit dan tampil luar biasa. Apa yang dia lakukan hari ini sangat mengesankan, terutama karena dia menggunakan motor dengan teknologi yang lebih rendah dibandingkan dengan GP24, puji Carchedi. Carchedi juga menambahkan bahwa Marquez bukan hanya seorang pembalap hebat, tetapi juga seorang yang sangat strategis di lintasan. Dia tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menyerang. Balapan di Jepang menunjukkan bahwa dia bisa menilai situasi dengan sangat cepat dan membuat keputusan yang tepat. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh pembalap kelas dunia, tambahnya. Prestasi yang diraih Marc Marquez di MotoGP Jepang 2024 tidak lepas dari peran Gresini Racing, tim satelit yang kini menjadi rumah baru bagi sang juara dunia. Meskipun tim satelit biasanya dipandang sebagai tim kedua setelah tim pabrikan, Gresini Racing di bawah kepemimpinan Nadia Padovani telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Gresini Racing benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa dengan kerjasama yang baik, bahkan tim satelit bisa meraih podium di ajang sebesar MotoGP. Mereka memberikan Marc motor yang bisa bersaing, dan hasil ini adalah bukti dari kerja keras mereka, ujar Carchedi. Salah satu momen paling mendebarkan dalam balapan di Motegi adalah pertarungan antara Marc Marquez dan Enea Bastianini. Meski Bastianini mengendarai Desmosedici GP24 yang lebih canggih, Marquez dengan cerdas memanfaatkan kelemahan di beberapa titik lintasan untuk menyalip Bastianini. Frankie Carchedi mengakui bahwa duel antara Marquez dan Bastianini adalah salah satu yang paling menarik dalam balapan tersebut. Itu adalah duel yang sangat seru. Bastianini melakukan yang terbaik dengan GP24, tetapi Marc sangat pintar dalam memilih momen untuk menyerang. Ini adalah balapan yang menguji mental dan fisik pembalap, dan Marc kembali menunjukkan kehebatannya, ungkap Carchedi. Meskipun pada akhirnya Bastianini harus puas berada di belakang Marquez, Carchedi tetap merasa bangga dengan performa Bastianini. Enea adalah pembalap yang sangat berbakat, dan meskipun kali ini dia tidak bisa mengalahkan Marc, dia sudah menunjukkan kemampuannya. Persaingan mereka sangat seru untuk ditonton, dan saya yakin ini bukan yang terakhir kali kita melihat duel mereka di lintasan, tambah Carchedi. Keberhasilan Marquez di MotoGP Jepang 2024 ini sekali lagi membuktikan bahwa dia masih memiliki mentalitas juara yang tak tertandingi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk penalti track limit dan penggunaan motor yang lebih tua, Marquez mampu membalikan keadaan dan meraih hasil luar biasa. Dalam wawancara singkat setelah balapan, Marquez sendiri menyatakan bahwa fokusnya adalah terus memberikan yang terbaik di setiap balapan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Hari ini saya tahu bahwa saya harus sabar dan mencari momen yang tepat. Pada akhirnya, semua usaha ini terbayar, dan saya sangat senang bisa meraih podium, ujar Marquez. Marquez juga mengakui bahwa pertarungan dengan Bastianini sangat ketat, tetapi dia berhasil memanfaatkan kesalahan kecil untuk melewati pembalap Ducati tersebut. Enea sangat cepat, dan dia memiliki motor yang lebih baik. Tapi saya tahu ada beberapa tikungan di mana saya bisa mencoba menyerang, dan saya beruntung bisa memanfaatkan momen itu, ditambah Marquez. Dengan hasil di Jepang ini, persaingan di MotoGP 2024 semakin memanas. Marquez, meski tidak lagi di tim pabrikan, tetap menjadi ancaman serius bagi para pembalap lain, termasuk dari tim pabrikan Ducati. Frankie Carchedi mengakui bahwa musim ini masih panjang, dan semuanya masih bisa terjadi. Carchedi juga menyatakan bahwa Ducati akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembalap mereka, baik di tim pabrikan maupun di tim satelit. Kami selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, dan kami yakin bahwa baik Bastianini maupun Marquez akan terus menjadi ancaman serius di sisa musim ini, tutup Carchedi. Dengan hasil ini, para penggemar MotoGP semakin antusias menantikan balapan-balapan berikutnya, di mana Marc Marquez dan Ducati akan kembali bertarung dalam persaingan yang semakin ketat di musim 2024. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.